Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman. Karena dengan nikmat iman itulah insya Allah hidup kita akan aman. Dengan nikmat iman itulah insya Allah hidup kita akan tentram. Dengan nikmat iman itulah insya Allah hidup kita akan bahagia. Yang kedua adalah nikmat Islam. Dengan nikmat Islam itulah insya Allah segala aktivitas kita akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah nikmat sehat. Dengan nikmat sehat itulah mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan aktivitas dengan maksimal. Dan yang terakhir adalah nikmat umur panjang. Dengan nikmat umur panjanglah mari kita pergunakan umur panjang itu senantiasa untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan segala aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, kunci sebuah kesuksesan baik dunia maupun akhirat adalah al-akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah berasal dari kata al-khulq yang artinya adalah watak, yang artinya adalah tabiat, yang artinya adalah kebiasaan. Dengan kata lain, akhlak itu adalah sebuah sikap perilaku yang dilakukan oleh seseorang baik sengaja maupun tidak disengaja. Itulah akhlak. Oleh karena itu akhlak ada dua. Yang pertama adalah akhlakul mahmudah, yakni akhlak yang baik, seperti jujur, adil, ya, berbuat baik, sayang, dan seterusnya. Itu adalah akhlak yang baik atau disebut dengan akhlakul mahmudah. Yang kedua adalah akhlakul mamdudah, yakni akhlak yang buruk, ya, seperti mencela, menghina, ya, sombong, angkuh, dan seterusnya. Itu adalah akhlakul mamdudah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman tentunya kita harus menghiasi diri kita dengan akhlakul mahmudah, yakni akhlak yang baik. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan dengan jiwa itu Allah mengilhamkan dua ilham, yakni satu adalah ilham ketakwaan dan yang kedua adalah ilham kefasikan. Oleh karena itu sebagai hamba Allah yang beriman tentunya kita harus mampu memilih sebuah ilham ketakwaan, yakni ilham kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah memberikan sebuah kegembiraan buat kita. Tentunya bagi orang yang memilih sebuah ilham ketakwaan, apa kegembiraannya? Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang-orang yang senantiasa memilih jalan sebuah ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi bagi orang yang memilih jalan keburukan atau fasik. Oleh karena itu tentunya kita sebagai hamba Allah yang beriman, apapun kedudukan kita, kita harus senantiasa memilih jalan kebaikan atau ketakwaan. Sebagai seorang ustaz harus memilih jalan kebaikan atau takwa. Sebagai seorang pemimpin harus memilih jalan kebaikan, yakni takwa. Sebagai seorang anak harus memilih jalan kebaikan, yakni takwa. Sebagai orang tua juga harus memilih jalan kebaikan, yakni takwa. Sebagai seorang mahasiswa pun dia harus memilih jalan sebuah kebaikan, yakni takwa. Karena tidak ada jalan lain yang akan mengantarkan kepada sebuah kesuksesan
tanpa jalan kebaikan. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu ayat ini menegaskan kepada kita semua agar hidup kita, aktivitas kita senantiasa dihiasi dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, yakni akhlak yang baik. Tanpa akhlak yang baik, maka aktivitas kita akan sia-sia. Sekalipun itu adalah kelihatannya ibadah, contoh sholat, puasa, haji, ibadah yang lainnya, ibadah sosial, kalau tanpa dihiasi dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, maka tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias sia-sia aktivitas kita. Oleh karena itu dalam aktivitas kita senantiasa harus dihiasi dengan akhlakul mahmudah. Oleh karena itu akhlakul mahmudah ini memiliki sebuah kedudukan yang amat sangat tinggi, kedudukan yang amat sangat penting dalam hidup kita. Sehingga beliau Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang baik kepada manusia. Luar biasa. Maka patutlah beliau dijadikan sebagai contoh dalam hidup kita. Patutlah beliau dijadikan teladan bagi kita. Patutlah beliau dijadikan idola dalam hidup kita. Sehingga senantiasa hidup kita dihiasi dengan akhlakul karimah. Bagaimana caranya agar kita dapat menghiasi akhlakul karimah dan mampu mencontoh, mampu mentauladani beliau, mampu menjadikan beliau menjadi idola kita? Tentunya kita harus mengkaji. Harus mengkaji, bukan hanya mengaji, tapi mengkaji. Setelah mengkaji kita memahami, setelah memahami kita baru mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari. Bagaimana mungkin kita akan mengamalkan, bagaimana mungkin kita akan menjadikan beliau sebagai tauladan, sebagai contoh, sementara kita tidak mengetahui, kita tidak memahami bagaimana sikap beliau, karakteristik beliau. Oleh karena itu, maka kita harus mengkaji, dan mengkaji. Hadirin yang Allah muliakan, ayat ini menegaskan kepada kita agar kita senantiasa evaluasi diri, introspeksi diri. Apakah sudah dalam diri kita itu dihiasi dengan akhlakul karimah? Apakah sudah kita menjadikan beliau Nabiullah Muhammad sebagai suri tauladan? Apakah sudah kita menjadikan beliau Nabiullah Muhammad sebagai idola dalam hidup kita? Sehingga betul aktivitas kita adalah aktivitas yang mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas kita adalah aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Sungguh ada pada diri beliau Rasul suri tauladan yang baik, contoh yang baik untuk kita semua. Bagi siapa? Liman kana yarjullahu wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan pertemuan nanti di hari kiamat itu mendapatkan sebuah pertemuan yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang menenteramkan hati, maka tentunya menjadikan beliau Rasul sebagai idola, sebagai tauladan dalam hidup kita. Dan bagi siapa? Bagi mereka yang senantiasa yakin adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini, maka pastilah dia akan menjadi Rasul Nabiullah Muhammad sebagai suri tauladan. Kita akan menjadikan beliau Nabiullah Muhammad sebagai idola kita.
Dan bagi mereka yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan duduk, berbaring, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan apapun, maka pastilah dia menjadikan beliau Nabiullah Muhammad sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Begitupun kita, apapun posisi kita, kedudukan kita, sebagai orang tua hiasi dengan akhlakul karimah, sebagai mahasiswa hiasi dengan akhlakul karimah, sebagai ustadz hiasi dengan akhlakul karimah, pemimpin masyarakat hiasi dengan akhlakul karimah, sebagai anak hiasi dengan akhlakul karimah, sebagai apapun profesi apapun, maka semua harus menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Maka insya Allah Anda akan mendapatkan sebuah kesuksesan, Anda akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, Anda akan mendapatkan sebuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda bangga ketika anak Anda menjadi seorang pejabat, pimpinan, rezekinya luar biasa, punya perusahaan dan seterusnya, akan tetapi anak Anda tidak memiliki sebuah akhlak, maka jangan Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sukses. Begitupun Anda sebagai orang tua, ketika anak Anda menjadi orang yang penting, menjadi pejabat, ya, menjadi orang yang dihormati di masyarakat maupun dimanapun, akan tetapi tidak memiliki akhlakul karimah, tidak memiliki akhlak yang baik, maka jangan bangga Anda adalah orang tua yang berhasil. Oleh karena itu keberhasilan itu harus didukung dengan akhlakul karimah. Anda sebagai mahasiswa cerdas, IPK-nya bagus, akan tapi tidak memiliki akhlakul karimah, maka jangan Anda mengatakan adalah orang yang cerdas, jangan Anda mengatakan adalah orang yang pintar, karena orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hebat itu adalah orang yang senantiasa menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Maka hiasilah diri Anda dengan akhlakul karimah. Orang yang sukses tentunya adalah orang yang menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Tanpa itu saya tidak bisa mengatakan bahwa Anda adalah orang yang sukses. Hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan hal ini dapat memotivasi diri kita untuk senantiasa introspeksi diri, mengevaluasi diri, agar senantiasa kita menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Demikianlah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.